yang akan dimoderatori oleh Bapak Tri Wijaya. Beliau adalah seorang pengusaha muda dan pengurus AMA BPC Makassar. Founder Nusantara Land Development, Real Estate Development. Founder NLD Corporation, portal, website developer, dan klinik properti Indonesia. Untuk mempersingkat waktu dan layar kami serahkan kepada Bapak Tri. Silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Rudi untuk perkenalannya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa sekali karena kita mendapatkan tamu kehormatan Bapak Teguh Kinarto. Selamat malam Pak Teguh, selamat bergabung di webinar Zoom ini. Dan kita sangat mengapresiasi karena saya perhatikan tadi ini Pak Teguh bersama tim PJM Group juga bersama dengan family. Jadi selamat malam Pak Ganitra, selamat malam Pak Costa and all team. Jadi ini selamat malam, luar biasa sekali nih Pak Teguh karena bersama family dan bersama tim PJM Group untuk bisa hadir di webinar yang spesial pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat malam yang saya hormati Bapak Ketua Umum AMA Indonesia yang diwakili oleh Bapak Sandi Wahyudi selaku Ketua Harian AMA Indonesia, rekan-rekan dari BPP AMA Pusat, para ketua-ketua BPC AMA yang hadir, Ketua BPC saya, Ibu Ana Serafin, yang ceria sekali pada malam hari ini. Kemudian rekan-rekan pengurus AMA dari seluruh kota yang hadir pada malam hari ini. Dan rekan-rekan lainnya yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu yang hadir dalam acara yang sangat spesial di malam ini. Mungkin pada malam ini kita bisa bertemu secara virtual, tetapi saya melihat aura positif yang dipancarkan dari wajah kawan-kawan semua yang hadir di sini. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan sebentar ini apa yang disampaikan oleh pemateri kita ini bisa kita teladani dan bisa kita petik banyak manfaatnya. Seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu sambil saya menjelaskan, mohon izin saya men-share screen foto Pak Teguh Kinarto sambil saya coba menjelaskan. Ya, jadi saya menjelaskan Bapak Teguh Kinarto ini adalah tamu yang luar biasa. Beliau adalah komisaris PT Podojoyo Masur, Chairman PT Podojoyo Masur, yang akrab disapa dengan PJM Group. PJM Group Surabaya ini adalah awalnya adalah perusahaan kain milik Bapak Teguh Kinarto. Namun karena perjuangan dan pencapaian Bapak Teguh Kinarto, beliau mendapat julukan Raja RSS. Ya, jadi bagi kawan-kawan yang belum pernah mendengar RSS atau tidak familiar, RSS itu rumah sederhana. Jadi kalau misalnya kawan-kawan melihat rumah yang dibangun oleh Perumnas, itu yang dimaksud rumah RSS. Bapak Teguh Kinarto ini mendapatkan julukan Raja RSS bukan tanpa sebab. Tapi beliau berhasil untuk mencapai sebuah pencapaian yang jarang dicapai pengembang pada waktu tersebut, termasuk Perumnas, itu karena mampu membangun dan menjual 8.000 unit rumah
dalam waktu 1 tahun. Pencapaian tersebut dicapai oleh Bapak Teguh Kinarto itu di tahun 1997. Dalam jangka waktu 1 tahun, Bapak Teguh Kinarto berhasil menjual dan membangun 8.000 unit rumah, dan secara simbolis itu dihadiri oleh Bapak Gubernur pada waktu itu, Bapak Basuki Sudirman, dan dihadiri oleh 22 bupati sekaligus. Jadi sebuah prestasi yang luar biasa karena gubernur dan bupatinya ini bisa ngumpul. Apalagi di 8.000 unit seperti itu. Kemudian apabila kita napak tilas apakah Bapak Teguh Kinarto ini langsung seperti itu? Oh, ternyata tidak juga. Beliau lahir di Surabaya 2 April 1952. Baru-baru beliau merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tahun, dan alhamdulillah beliau berseri-seri, sehat selalu, dan energik. Seperti itu. Beliau memiliki sionaga, dan pertama memulai bisnisnya itu di tahun 1970 berawal dari sebuah toko kain. Dibuka oleh Pak Teguh Kinarto karena keadaan itu dilakukan transformasi. Jadi di akhir 1970-an toko kain milik Bapak Teguh Kinarto ini bertransformasi. Jadi usaha Bapak Teguh Kinarto berubah menjadi kontraktor. Kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek asrama militer TNI dan proyek pemerintah lainnya. Pada tahun 1982, Pak Teguh Kinarto ini melakukan transformasi kembali, yakni membuat PT Podojoyo Masur yang dikenal sampai dengan saat ini. Itu adalah perusahaan real estate yang fokus kepada penyediaan perumahan yang saat ini sudah berusia 40 tahun. Dengan pencapaian telah menyiapkan puluhan ribu unit rumah yang tersebar di tanah air di Indonesia. Saat ini PJM Group telah berkembang pesat dan mendapatkan banyak sekali penghargaan dari beberapa pihak. Di antaranya yang saya sebutkan itu mendapatkan penghargaan pengembangan rumah Asabri dan penghargaan the number one, the biggest contribution dari Bank Tabungan Negara Surabaya 2016. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi ada juga penghargaan dari Dirjen Pajak KPP Pratama Mulyarejo dan penghargaan lainnya. Dan PJM Group ini selalu bertumbuh pesat dari tahun ke tahun, melewati beberapa krisis dengan kiat-kiat Pak Teguh ini selalu bertumbuh, kira-kira seperti itu. Saat ini PJM Group yang sudah berusia 40 tahun ini sudah melanglang buana dan memiliki banyak lini bisnis di berbagai sektor. Di antaranya ada di sektor perumahan, perhotelan, apartemen, dan mall, pada bidang kesehatan, bahkan memiliki perusahaan sekuritas dan bidang pendidikan. Di antaranya adalah pada sektor perumahan yang dapat saya sebutkan, perumahan Villa Puncak Tidar, kemudian Sojiland, Bios, The Savannah Regency, Citra Garden Sidoarjo, Green Lake Surabaya, Laves, wahana permainan. Kemudian pada sektor perhotelan, apartemen, dan mall, itu kita mengenal Transmart Malang, Swiss Bell in Malang, bahkan ada juga yang di luar negeri, internasional, itu di Perth, di Western Australia, The Infinity 8. Kemudian pada bidang kesehatan, itu ada klinik Intibios Lab. Kemudian pada bidang sekuritas itu ada Ubis dan Moneyball. Kemudian tidak hanya itu juga, pada bidang pendidikan ada Macung University. Selain memiliki usaha yang berkembang pesat sampai dengan saat ini, Bapak Teguh Kinarto ini juga merupakan sosok yang aktif ikut serta dalam berbagai organisasi dan sosok yang sangat dermawan yang membantu banyak orang yang membutuhkan. Adapun beberapa catatan karir organisasi beliau antara lain adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia DPD
Rey, Provinsi Jawa Timur, periode tahun 2002 sampai dengan 2005. Kemudian Wakil Ketua Umum Badan Pertimbangan Organisasi Real Estate Indonesia, DPP Rey Pusat, di Jakarta tahun 2013 sampai dengan saat ini. Ketua Himpunan Alumni Macung, wilayah Surabaya tahun 2004 sampai dengan sekarang. Koordinator WKU Korwil Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, tahun 2022 sampai sekarang. Ketua Umum Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya, periode 7, tahun 2021 sampai dengan 2025. Wakil Ketua Umum Life and Business Club, tahun 1990 sampai dengan saat ini. Ketua Umum. Wakil Ketua Umum, Wakil 1 Gubernur Lions Club International District 307B2 Indonesia tahun 2022 sampai dengan saat ini. Pencapaian-pencapaian Bapak Teguh Kinarto di atas tentunya tidak lepas dari keahlian Bapak Teguh Kinarto dalam membangun relasi bisnis dan kemampuan untuk berorganisasi, berkolaborasi yang baik. Hal ini adalah salah satu resep sukses yang dimiliki oleh Bapak Teguh Kinarto dalam membangun PJM Group dari tahun 1982 sampai dengan saat ini. Bagi saya pribadi, sosok Bapak Teguh Kinarto ini adalah inspirasi saya. Kebetulan saya bersama beliau di dua organisasi, yakni di Real Estate Indonesia dan Lions Club International District 307B2. Beliau adalah sosok hebat yang luar biasa, yang very humble dan tidak pelit dalam membagikan ilmunya. Apabila saya mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan beliau, saya selalu menggunakan kesempatan emas tersebut untuk menyerap energi positif yang beliau miliki dan belajar jurus-jurus yang beliau terapkan dalam bisnisnya. Saya juga menjadi saksi bahwa Bapak Teguh Kinarto adalah sosok yang very simple to connected to the others. Pengalaman saya menemani beliau di beberapa pertemuan dengan berbagai kalangan, dengan waktu yang singkat beliau mampu untuk membangun hubungan dengan relasi-relasi baru, dengan penuh keakraban, dan mampu memaintain hubungan tersebut dengan sangat baik. Sungguh ini merupakan hal yang luar biasa. Bapak Teguh Kinarto dan PJM Group semenjak berdiri di tahun 1982 sampai dengan saat ini telah melewati beberapa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun dunia. Namun dengan tekad yang kuat dan kemampuan beradaptasi yang dimiliki oleh Bapak Teguh Kinarto bersama PJM Group senantiasa tetap bertumbuh walaupun dalam masa krisis ekonomi. Malam ini judul kita adalah bagaimana kita membangun kiat membangun relasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan, serta belajar banyak hal dari beliau malam ini. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita saksikan pembicara kita malam ini. Sang Raja RSS, Raja Properti dari Jawa Timur, Bapak Teguh Kinarto. Waktu dan tempat kami persilakan. Luar biasa. Mari kita syukuri nikmat Tuhan malam hari ini, sehingga saya diberi kesempatan kenal dan berinteraksi dengan banyak orang hebat. Kalau saya diizinkan, pertama dengan Rudi Manurung, ya, luar biasa Pak Rudi, ketua. Yang kedua dengan Ketua Umum DPP AMA, ketua hariannya, Dr. Sandi Wayudi. Tapi yang paling menarik, ternyata Ketua AMA Makassar itu ibu-ibu, ya, Ibu Ana. Saya ingin berikan aplaus dulu untuk Ibu Ana. Mana Ibu Ana ini luar biasa. Ternyata zaman milenium ini ibu-ibu tidak mau kalah, ya, bersaing dengan bapak-bapak, dan ternyata Mutiara di AMA Indonesia ini direbut oleh Ibu Ana sebagai Ketua AMA Makassar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diberi kesempatan ketemu orang-orang hebat
ketemu orang-orang yang punya talenta, dan acara malam ini dikemas oleh AMA Makassar sebetulnya adalah dialog. Apa pengertian dialog? Dialog itu ya sebetulnya kita ini sharing pengalaman. Saya pun diberi kesempatan belajar pada para senior yang luar biasa, termasuk rekan saya, adik saya ini, Pak Tri yang luar biasa. Ya, sebetulnya kalau Pak Tri mau sering belajar sama saya ini malah yang sering belajar sama Pak Tri. Ya. Nah, tapi salah satu ciri saya adalah pada saat saya ditawari opportunity, biarpun saya tahu strata saya belum pada tingkat yang tinggi, tapi saya terima kesempatan untuk berinteraksi, berdialog dengan sahabat-sahabat, khususnya yang diselenggarakan oleh AMA Makassar malam hari ini. Ya. Adapun hari ini kita akan membahas kiat membangun relasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Saya berpendapat bahwa dalam hidup ini kita memang perlu punya relation yang baik dengan berbagai kalangan. Ya. Karena kalau kita mempunyai relation yang baik, kita punya power untuk mudah berkomunikasi, mudah mendapatkan peluang atau kesempatan, mudah mendapatkan opportunity karena teman kita banyak, dan juga mudah mendapatkan dukungan bisnis, misalnya kita membutuhkan dana, baik dari bank maupun sahabat-sahabat dekat kita. Lanjut. Hampir semua orang yang menempuh pendidikan, sekolah, sarjana S1, S2, bahkan S3, selalu mempunyai goal bagaimana saya bisa hidup itu sukses, baik sukses di bidang iman, sukses di bidang kesehatan, sukses di bidang keluarga, dan terutama banyak orang ingin sukses di bidang bisnis atau finansial. Ternyata sukses itu, menurut yang saya lihat, termasuk yang tadi disampaikan Pak Hermanto Tanoko sudah memberikan sharingnya pada minggu yang lalu, Pak Hermanto Tanoko juga termasuk sosok figur yang sangat mempunyai energi positif. Pengertian energi positif itu punya energi yang tidak ada habis-habisnya. Dia bangun pagi, olahraga, memimpin rapat, dan energi ini tidak ada habis-habisnya. Pengertian energi ini juga sangat dekat. Saudara kembarnya adalah kemauan yang kuat, tekun, ya. Dan Pak Hermanto Tanoko sebagai the Greasy Rich Man itu juga siap selalu menambah pengetahuan, skill, value, dan mau belajar pada ahlinya, ya, dan banyak tanya, mengamati, sehingga sukses itu memang harus dimiliki oleh orang-orang yang punya energi besar. Sedangkan tema hari ini adalah relationship. Orang-orang yang mempunyai relationship bagus ini, pertemanan yang baik dengan berbagai lapisan masyarakat, fokus membina hubungan baik dengan orang-orang yang merupakan panutan, yang saya sebut manpower atau yang memiliki money power. Ya. Jadi kalau kita bisa menjalin relationship dengan tokoh-tokoh yang sudah sukses di bidangnya, maka pasti hidup kita ini lebih dipermudah untuk mencapai tujuan sukses. Tetapi hidup tentu perlu personality yang kuat, artinya kuat ini positif, ya, mempunyai personality yang menyenangkan. Jadi kalau kita berteman, jangan suka cari kelemahannya teman, jangan suka rasan-rasan. Ya. Personality yang good juga termasuk orang yang disiplin waktu. Saya lihat AMA dalam penyelenggaraan malam ini on time, ya, mempunyai disiplin waktu yang luar biasa. Karena kadang-kadang kalau tidak on time ini kesempatannya sudah lewat. Tapi satu karakter yang sangat penting juga dapat dipercaya. Ya. Orang-orang yang dapat dipercaya mendapatkan kemudahan dalam dukungan perbankan, mendapatkan keringanan suku bunga dari perbankan karena semacam memberikan jaminan
NPL 0 kalau diberikan kredit. Dan orang-orang yang punya good personality selalu konsisten untuk mencapai tujuannya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya bisa. Sedangkan sukses itu tentu juga harus memenuhi syarat menentukan tujuan dengan jelas. Anda kalau mau bisnis apa jelas. Mau bisnis minyak, mau bisnis batu bara, atau mau bisnis properti, atau mau bangun pabrik. Ya. Jadi harus menetapkan target dengan jelas. Saya kalau mau membebaskan tanah, mau membebaskan yang berapa hektar, 10 hektar, 20 hektar. Dan bagaimana kita mempunyai fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Kita perlu membuat langkah-langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut. Sukses itu juga adalah orang-orang yang bisa melihat kesempatan, pandai menangkap peluang, punya power untuk menciptakan kesempatan. Dan gigih, kalau gagal siap bangkit. Lanjut. Seperti kalimat di sini, business opportunity are like buses. There's always another one coming. Poinnya, selalu bisa melihat kesempatan atau peluang yang ada. Lanjut. Saya pribadi hobinya dansa. Saya sering ngomong, 1, 2, cha-cha-cha. Jadi waktu kita silaturahmi dengan Jaksa Agung, yang semula Jaksa Agung ini menyerahkan kepada Jam Intel untuk menandatangani MOU, karena lihat saya caca-caca, akhirnya beliau bersedia untuk hadir di Bandung dalam membuat MOU kesepakatan antara kejaksaan dengan PSMTI. Jadi kadang-kadang gerakan-gerakan yang lincah, menyenangkan ini akan mencairkan suasana sebagai salah satu sarana memperluas pertemanan dengan cara-cara yang menarik. Nah, ini teori Maslow ya. Teori Maslow ini sering saya pakai. Saya lihat tadi tokoh-tokoh AMA ini semua sudah ya. Yaitu kalau kita jenjang dari bawah adalah orang itu selalu hidup membutuhkan kebutuhan fisiknya, standarnya ya, makan dan sebagainya. Yang tahap 2 ini tentang keamanan, jadi dia butuh rumah, butuh mobil, ya. Ketiga dia butuh jenjang karir yang lebih pasti, dia naik, ya. Kalau di tentara, di polisi dia dari kapten, bisa jadi kolonel, bisa jadi pangdam atau kapolda dan seterusnya. Tetapi saya sering menggunakan dengan sahabat saya Patri ini, saya sering menggunakan jenjang keempat yaitu memberikan pengakuan. Bahwa ternyata teman itu semua butuh pengakuan. Ya, teman itu tidak butuh kritik-kritik yang menyakitkan, tetapi pengakuan-pengakuan yang mendorong dia tumbuh. Dan akhirnya teori Maslow menyampaikan bahwa pada tahap yang tertinggi orang membutuhkan aktualisasi diri. Lanjut. Dan ternyata menyapa, greeting itu membuat kita mempunyai kedekatan emosional. Menciptakan suasana yang demokratis karena bisa komunikasi, menghibur seseorang, ya. Kemudian mengurangi kecanggungan, jadi nggak kaku ya. Dan sebetulnya di dalam greeting itu kita juga bisa melihat sendiri bagaimana sambutan teman-teman, respon teman-teman terhadap persahabatan di antara kita. Lanjut. Dan saya sering menggunakan kalimat sampai taraf apapun selama kita masih hidup, we still have space to increase our value, our personality, our skill. Jadi kita pasti tetap punya ruang. Ya. Saya sampai hari ini merasa masih begitu banyak hal yang perlu saya pelajari. Dan saya melihat kekurangan-kekurangan saya ini sebagai suatu keindahan. Bukan membuat saya menjadi pesimis, tapi membuat saya menjadi lebih optimis melihat begitu banyak yang bisa dilakukan. Biarpun sudah
getting old. Lanjut. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan secara sepintas. Saya tentu lebih senang kalau dialog ini berupa tanya jawab. Terima kasih kepada moderator, kepada sahabat saya, Pak Tri, MC, para pengurus sama pusat maupun Makassar, dan terutama sekali lagi saya memberikan pengakuan pada malam yang bahagia dan sukacita ini. Saya ingin sekali lagi memberikan apresiasi khusus kepada Ibu Ana selaku Ketua AMA Makassar. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ana. Jadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak Teguh Kinarto tadi, betul-betul ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang barangkali bisa saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Bapak Teguh Kinarto, antara lain ialah bagaimana untuk kita bisa kiat untuk bisnis yang berkelanjutan itu bagaimana membina relationship. Karena dengan memiliki relationship yang baik, itu membawa banyak kemudahan. Seperti yang dicontohkan tadi, kita membangun relationship dengan pihak perbankan, dengan investor barangkali, dengan pihak-pihak lainnya. Itu dengan hal tersebut, itu kita bisa mendapatkan banyak kemudahan. Kemudian untuk bisa membina relationship itu kita harus memiliki good personality seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh Kinarto. Apa itu good personality? Ya, itu kita harus bisa dipercaya, kita harus memegang yang namanya integritas, komitmen. Itu syaratnya. Kemudian ada hal penting yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi yang barangkali saya mengikuti banyak Zoom tetapi jarang yang disinggung, itu mengenai definisi sukses. Definisi sukses yang disampaikan Pak Teguh tadi adalah bagaimana melihat kesempatan dan peluang yang ada. Itu sesuatu yang luar biasa yang barangkali menjadi input kita pada malam hari ini. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Teguh mengenai piramida kebutuhan tadi, itu bagaimana kita bisa memberikan pengakuan kepada orang lain. Dan bagaimana di dalam membina relationship ini untuk bisnis yang berkelanjutan, kita bisa mencairkan suasana. Seperti yang disampaikan Pak Teguh, ini Pak Teguh kalau saya temani kemana-mana itu dance, caca. Jadi ini saya testimoni Pak, saya bukti dengan Menteri Connect, dengan pengusaha Connect, dengan yang lain Connect. Saya sempat juga di keadaan itu Pak di sebuah kota di Malino di Sulawesi Selatan yang sangat jauh dari kota Makassar. Itu Pak Teguh dengan sangat-sangat cepat bisa berinteraksi dengan dengan penduduk di sana, bisa disukai dan bisa membangun relationship yang cukup baik. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi barangkali rangkuman saya seperti itu. Terima kasih Pak Teguh. Sekarang kita buka sesi Q&A. Nah, ini bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan bisa mengisi di kolom chat. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru hadir. Ini saya perhatikan ada beberapa dari fellow Lions di Lions Club, kemudian kawan-kawan juga yang baru hadir dari Rey DPD Sulsel. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan dan kawan-kawan lainnya. Ini ada beberapa kolom chat. Mohon izin saya bacakan. Kita buka sesi Q&A. Nah, ini yang pertama dari Pak Adri. Izin Pak Adri, saya nanti mau berkesaksian dan bertanya. Siap. Kemudian dari Pak Rizky Supriyadi AMA Surabaya. Itu pertanyaannya, PJN Group memiliki leader yang hebat-hebat. Bagaimana cara manajemen SDM untuk membentuk leader di tim kita?
Bagaimana Pak Teguh? Apakah ingin langsung dijawab atau saya cukupkan 3 pertanyaan terlebih dahulu? Silakan moderator, siapa dulu yang bertanya, jadi saya ikuti aturan. Siap. Jadi ini ada pertanyaan Pak dari Pak Rizky Supriyadi dari AMA Surabaya. Itu yang pertama, PJM Group memiliki leaders yang hebat-hebat. Bagaimana cara manajemen SDM untuk membentuk leader di tim kita? Kemudian yang kedua, bagaimana prospek properti 2023? Dan salam dari Pak Tung Desemwaringin Pak. Ini ada di kolom chat Pak. Silakan dijawab Pak. Pertama untuk Rizky. Pertama saya ingin nyapa sahabat-sahabat saya dulu. Ini ada sahabat saya dari Jawa Tengah, Pak Haryanto Halim, ini juga suheng saya ya. Saya sering mengikuti acara beliau dan saya senang sekali dengan filosofi kehidupan yang luar biasa. Juga saya ingin nyapa sahabat saya, senior saya, Dr. Sugiarto Tandia dari Malang. Ada Pak Nik dari Jakarta, ya. Ada dari Lion Club, KD Heli dari Makassar, dan tentu luar biasa guru saya Pak Tung Desemwaringin ya, yang selalu merupakan teman di mana saya bisa banyak belajar. Kepada pertanyaan sahabat saya kenal ayahnya Pak Rizky ini teman saya juga ketua RE, Pak Sugiat. Betul ya Pak Rizky? Betul Pak Rizky? Iya Pak. Betul ya. Ini salah satu sosok yang mantap sebetulnya, dia juga pengusaha developer Jawa Timur yang sangat sukses. Halo Rizky, salam untuk Papa ya. Iya Pak, insya Allah saya sampaikan. Dan setelah pandemi agak gemuk sedikit ya. Oke. Bagaimana menciptakan leader? Ya, pertama kita rekrut leader itu kan tentu dari rekrutmen, melihat latar belakangnya, ya pendidikannya, skillnya. Untuk menjadi leader, ya kalau kita kebetulan sebagai pimpinannya, ya kita menjadi satu tim, yang mana tim itu apa? Mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan tanggung jawab. Apa disebut disiplin? Saya tadi ngomong personality yang menarik adalah orang yang disiplin waktu. Seperti Angkatan Darat, ya, TNI. Ya, TNI dulu termasuk kepolisian. Jadi TNI melatih kedisiplinan waktu adalah salah satu syarat menjadi pemimpin. Ya, jadi tidak ada satu pemimpin yang boleh anak buahnya suruh masuk jam 8 tapi dia sendiri masuk jam 11. Ya susah ditiru pemimpin model gini, Pak. Ya. Jadi bagaimana menciptakan leader-leader itu ya? Leader itu kita kalau sebagai atasnya kita ajak dia disiplin waktu. Kita ajak dia bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab. Setiap pekerjaan itu jangan ditunda. Ya. Apa yang bisa diselesaikan hari ini jangan menunggu besok. Jadi leader itu harus dilatih untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya apa yang dihadapannya. Ya. Kalau di psikologis itu jangan jadi orang-orang yang pragmatis, yang selalu menunda. Tetapi harus jadi orang yang introvert sama ekstrovert, harus ke arah ekstrovert yang cepat menyelesaikan masalah. Jadi leader mengajari disiplin waktu, leader mengajari bertanggung jawab, tidak menunda pekerjaannya. Ya. Jadi leader juga orang yang selalu mau belajar dari permasalahan yang ada. Tapi kembali kepada topik hari ini, bahwa membangun relasi, seorang pimpinan tertinggi harus mengajari pimpinan-pimpinan di bawahnya untuk mengayomi bahwa staf pelaksana karyawan itu adalah aset terpenting bagi perusahaan. Dia harus bisa mengakui bahwa kelebihan-kelebihan di bawahnya ini harus diakui. Saya sebetulnya mau ngomong clear kepada Ibu Ana, bahwa hari ini Ibu Ana saya jadikan kalau film Ben-Hur, ya lakonnya Bu Ana. Ya. Jadi kenapa saya ngomong lakonnya Bu Ana? Karena yang lain bapak-bapak, yang lain itu ada Sandi Wahyudi, atau ada Rudi Manurung, ya. Jadi kekhususan Ibu Ana ini harus menjadi satu pengakuan yang diajari oleh teori Maslow.
Sehingga otomatis semua ini hari ini konsentrasinya mestinya kepada Ibu Ana, Ketua AMA Makassar. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Ibu Ana. Aduh, Pak. Terima kasih Pak Teguh. Juga kepada Pak Haryanto Halim, ini saya beberapa saat yang lalu sempat berdialog melalui asisten saya, luar biasa. Suatu kepribadian yang sangat menonjol. Juga tadi Pak Sugiarto Tandia, dulu Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Malang, ya. Sahabat saya mulai tahun 74, berarti saya sudah bersahabat dengan beliau ini 48 tahun. Nah, itu kira-kira Rizky, ya. Bagaimana menciptakan leader-leader yang bertanggung jawab? Ya tentu kalau Rizky sebagai owner ya harus memberikan contoh. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Semoga Pak Teguh, jawabannya. Mohon maaf Pak Teguh, sekedar info, Pak Rizky Supriyadi itu adalah sekarang Ketua BPC Surabaya loh Pak Teguh. Oh gitu, Pembantu nanti saya tak Bu Ana, belajar Pak. sama dia. Ya, kapan-kapan saya tak sowan ke Rizky, ya toh, kita Banyak idenya tuh Pak. dialog supaya kita bisa saling meningkatkan skill kita, personality kita, dan terutama tadi kalau hari ini adalah relationship yang meningkatkan relationship kita. Terima kasih Rizky pertanyaannya. Terima kasih Pak Rizky. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik dari Pak Edward Tanujaya. Selamat malam Pak Teguh. Saya lihat foto-foto Pak Teguh pada perkenalan oleh moderator tadi banyak bersanding dengan beberapa pejabat dan tokoh penting di Indonesia. Bagaimana awal mulanya hingga Pak Teguh bisa mengenal dan membangun relasi dengan tokoh-tokoh tersebut? Baik. Sejak usia muda, sejak tahun 73, saya mendengar sebuah kalimat yang sangat merubah pemikiran saya. Seorang sahabat saya ngomong, Teguh, kalau you mau maju, kamu harus dekat dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Garis miring penguasa. Sejak tahun 73, saya umur 21 tahun, saya sudah bersahabat dengan polisi dan terutama dengan TNI Angkatan Darat. Sehingga sahabat saya seperti kakak saya itu Basuki Sudirman. Ya, saya bersahabat dengan beliau sejak tahun 73 sampai beliau dipanggil Tuhan. Ya, jadi ternyata bersahabat dengan orang yang berkuasa karena TNI Angkatan Darat waktu itu merupakan Big Brother. Dan mereka juga melalui pendidikan Sesko, Gap, Lemhanas. Jadi kita bisa banyak belajar. Dan sejak saya usia belum merit, saya sudah belajar ide, konsep, aksi. Ya, waktu itu Mbak Sofi sebagai dosen Seskuat di Bandung. Orang punya ide harus dikonsep dan harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya NATO, tok only. Ya. Nah, jadi saya sudah biasa bagaimana bisa menjalin. Kalau belakangan ini, terutama 1 tahun terakhir ini, saya memang bergabung dengan PSMTI, yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Yang ketua umumnya juga orang Makassar yang luar biasa, makanya Ibu Ana Makassar ini sekarang menjadi kota yang naik daun. Ya, ketua PSMTI pun ketua umumnya dijabat oleh Pak Willianto dari Claro Group hotel besar di Makassar. Nah, beliau ini ternyata juga punya teman-teman yang sejak Pangdam, Kapolda di Makassar itu sudah menjalin hubungan. Salah satu sahabat beliau adalah Jaksa Agung saat ini, ya, yang pernah menjabat di Makassar beberapa tahun yang lalu. Ya. Jadi karena saya sebagai wakil ketua umum PSMTI, jadi silaturahmi ketua umum mengajak timnya, saya bisa berinteraksi dengan baik, ya, sehingga saya pun berhasil meyakinkan Kepala Kejaksaan Agung untuk hadir di Bandung dalam rangka MOU dengan PSMTI. Nah, demikian pula ketua PSMTI itu dekat dengan Kasat, yang ternyata kenalnya udah zaman Denmark, ya toh, ya. Jadi melalui organisasi kita dipercepat kenal dengan berbagai lapisan tokoh-tokoh pejabat pusat di Indonesia. Nah,
Saya juga seneng Pak Tri Wahyudi ini juga temennya banyak Tri Wijaya ini ya. Hampir kalau kalangan di Makassar ini tidak ada yang tidak kenal. Saya ini kalau ke Makassar dijemput 2-3 mobil itu. Pokoknya mulai datang, tidur, bangun, dikawal terus sama Pak Tri. Ya toh? Tri Wijaya ini luar biasa. Jadi Pak Tri ini sudah menerapkan bagaimana memperluas pertemanan dengan cara-cara atensi, gift yang luar biasa. Jadi saya juga ingin memberikan aplaus dan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Tri Wijaya yang malam ini juga sebagai moderator. Ya. Itu jawaban saya, Pak Tri. Terima kasih Pak Teguh untuk jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada ya Pak yang ingin memberikan testimoni, Pak Adri Istanbul. Ya silakan Pak Adri, bisa open mic, bisa live. Baik, terima kasih Pak Tri Wijaya yang luar biasa. Malam Pak Teguh Kinarto, Bu Ana, dan Pak Rudi Manurung, dan seluruh audiens yang luar biasa. Saya memberikan kesaksian bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Teguh itu, bahwa itu sangat benar adanya, dan kami kebetulan adalah salah satu dari profesional beliau yang memang telah merubah mindset saya selaku profesional yang biasa saja menjadi luar biasa. Dari urian Pak Teguh tadi bisa kita lihat bahwa beliau adalah orang yang ramah, tulus, fokus, komitmen, dan konsisten. Nah inilah yang diajarkan kepada beliau, yang terutama yang bisa merubah diri saya menjadi luar biasa adalah mengenai waktu dan fokus. Ini yang sangat-sangat terasa dalam kehidupan, dan sesuai dengan tema tadi, maka relationship yang dibangun oleh Pak Teguh ini diturunkanlah kepada kami profesionalnya, sehingga saya memberikan kesaksian kepada Pak Tri, saya bisa mengenal presiden, wakil presiden, mengenal sampai kepada tukang parkir di sebuah perbankan pun adalah sebuah ajaran dari Pak Teguh untuk kita membangun networking. Saya pikir ini adalah sebuah oleh-oleh yang sangat berharga bagi kita semua, dan kita patut meneladani terutama di dalam relationship yang sungguh luar biasa bagaimana bisa beliau mencairkan suasana. Cuman saya ingin Pak Teguh men-sharingkan kepada teman-teman bagaimana power of greeting. Ini juga sungguh luar biasa bagaimana Pak Teguh menyapa semua relation dia secara teratur, secara tulus, sehingga itu memberikan feedback yang sungguh luar biasa. Bagaimana tadi Pak Teguh menguraikan, mencairkan suasana, membuat orang dihargai, ini juga saya pribadi telah menirunya. Mudah-mudahan juga kita semua bisa menirunya. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Ama, Ana, dan Pak Rudi Manurung, dan Pak Tri, sukses selalu. Terima kasih. Sukses selalu, Pak Adri. Iya. Jadi terima kasih Pak Adri. Ini ada pertanyaan lainnya juga. Ini dari Pak Johannes Joshua. Ini pertanyaannya cukup menarik. Selamat malam, Pak Teguh. Mau menanyakan bagaimana cara bernetworking untuk orang yang relatif tertutup. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Yosua ini dari mana? Dari Makassar, Pak Jakarta, Pak Surabaya ini? Nama ini tidak asing, Pak Yosua. Pak Yosua. Pak Yohanes Yosua. Dari Solo, Pak. Presiden Lion Club ya. Boleh diulangi Pak Tri. Halo Pak Tri, bisa diulangi pertanyaannya? Ya. Baik Pak Teguh. Jadi pertanyaannya Pak Johannes, bagaimana cara bernetworking untuk orang yang relatif tertutup? Sebetulnya bernetworking ini, pertanyaannya ini sudah pada strata yang menengah. Kita mau networking, kita mau kalau ngomong terbuka, kita mau cari yang high.
kita mau cari yang middle low, kita mau yang mencari. Jadi you mau lihat bahwa saya mau bernetworking dengan orang yang di atas saya, yang seranking dengan saya, atau di bawah saya. Ya. Kalau you mau, taruhlah you mau berteman dengan orang yang stratanya jauh di atas kita, dan dia agak tertutup, pasti juga susah. Ya. Tapi apakah kalau susah itu menyerah? Tidak. Jadi siapapun yang Anda ingin kenal, kalau Anda sungguh-sungguh, Anda pasti bisa mencairkan itu. Melalui sekretaris pribadinya, melalui nyonyanya, melalui adiknya. Jadi memang bernetworking itu bukan satu langkah, dua langkah, Pak. Berlangkah-langkah. Ya. Kalau dia termasuk introvert, pasti proses yang kita lakukan lebih panjang. Ya. Dan kalau Anda ingin berkenal kepada seseorang, itu juga apa yang bisa Anda kontribusikan dengan dia tertarik untuk berteman dengan Anda. Jadi kalau Anda mau berteman dengan orang yang posisinya lebih tinggi, tapi hanya tanya, hanya minta bantuan, pasti susah untuk bernetworking dengan baik. Networking yang baik itu terjadilah give and take yang seimbang. Ya. Karena kita yang mulai ketok pintu, berarti kita yang harus give dulu. Give perhatian, give ya apa saja. Give itu kan macam-macam. Ya, itu kira-kira Pak Yohanes, Yosua. Ya. Jadi saya tadi ngomong ulangi ya, bahwa kita mau berteman dengan orang yang stratanya 1 tingkat di atas kita atau 7 tingkat di atas kita. Ya. Nah, atau kita mau berteman dengan orang-orang yang seorganisasi, pasti lebih gampang. Melalui AMA, melalui Lion Club, melalui Ray, ya, melalui PSMTI, Anda akan pasti lebih gampang karena orang-orang yang masuk ke organisasi itu pasti termasuk orang-orang yang open mindset dan umumnya adalah orang-orang yang mau berinteraksi dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Ya, jadi semoga menjawab, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Okta, itu barangkali sama seperti yang disampaikan Pak Teguh, bagaimana kita sebagai orang biasa tidak memiliki pangkat atau kedudukan dapat menjalin hubungan dengan orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Tadi sudah terjawab juga. Jadi bagaimana kita bisa give and take dan give first terlebih dahulu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Dr. Sugiharta. Selamat malam, sahabat sejati Bapak Teguh Kinarto. Apakah bisnis di bidang kesehatan masih menjanjikan di masa depan? Apabila Pak Dokter ingin live, silahkan Pak, bisa open mic. Silakan Pak Sugiharto. Selamat malam Pak Teguh. Ya ini big brother saya ini ya toh. Silakan Pak Sugiharto. Saya tanya aja Pak Teguh, kira-kira bisnis kesehatan di bidang kesehatan pada masa depan masih menjanjikan apa enggak? Dengan adanya BPJS dan sebagainya. Saya jawab secara cepat. Bisnis kesehatan pasti tetap menjanjikan karena Indonesia penduduknya di atas 250 juta. Dan rata-rata kualitas kesehatannya masih menengah ke bawah. Nah, saat ini bisnis kesehatan pasti harus menjalin dengan BPJS karena begitu banyak orang yang kesehatannya dijamin oleh asuransi BPJS. Tetapi keuntungan yang luar biasa selama pandemi yang dipanen oleh rumah sakit top, termasuk tempat-tempat cek PCR dan sebagainya pasti akan menurun karena saat ini pandemi sudah menjadi herd immunity. Ya. Jadi bisnis kesehatan kalau mau untungnya 1 tahun sekian % ya waktu pandemi itu seperti rumah sakit top di Surabaya itu tidak pernah ada tempat yang kosong, ya. Dan yang sakit ini antri sampai tidak bisa ada tempat. Ya. Tetapi masa itu mudah-mudahan tidak ada lagi, ya. Karena kalau ada itu akan mengganggu bisnis-bisnis yang lain. Ya.
Ya, tapi salam hormat untuk Pak Sugiarto, ini my big brother. Ya, saya ini luar biasa. Beliau dulu ketua Ikatan Dokter Indonesia di Malang. Keluarga saya, mertua saya ini kalau berobat ke sana itu diperhatikan, dikasih obat, dan selalu gratis. Makanya saya doakan juga Pak Sugiarto Tandia ini diberi kesehatan dan umur yang panjang supaya boleh menolong lebih banyak orang. Terima kasih sama. Sehat selamat. Dan saya sebelum moderator menyampaikan, saya ingin menyapa Pak Hendriksi dari Makassar yang seringkali rebutan jemput saya dengan Pak Triwijaya ini ya. Ya. Juga ada banyak sahabat yang dari Bandung, itu ada Pak Setiadi Ongko dari Surabaya, klien Yusuf Gunawan ya. Salam, selamat malam. Mereka ini adalah senior-senior saya. Cuma kebetulan saja saya yang dikasih kesempatan oleh tadi Ibu Ana, Ketua AMA Makassar, top madam pada malam hari ini ya. Jadi harus kata-kata Ibu Ana, ini menjadi salah satu triknya. Ibu Ana, Ketua AMA Makassar adalah lakonnya ya, starnya malam ini. Ya, Pak Tri Wijaya. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Teguh Kinarto untuk jawabannya. Semoga menjawab. Ini saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya secara live dengan Pak Teguh langsung, bisa raise hand. Kemudian ini saya coba ada pertanyaan dari Ibu Ole Mospar, Pak. Ini cukup bagus pertanyaannya. Selamat malam Pak Teguh. Dengan banyak muncul kompetitor baru di bidang real estate, bagaimana Bapak menyiasati PJM agar tetap eksis dan unggul? Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Real estate ini adalah termasuk kebutuhan dasar manusia karena pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif masih signifikan. Real estate pasti tetap berhubungan dekat dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, ya, kemampuan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Sebagai developer yang ingin eksis, satu, harus punya lahan, lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, seperti saya, supaya bisa eksis, saya punya land bank mungkin lebih dari 10 lokasi. Dan setiap penjualan properti saya, 50% dari uang penjualan tanah itu kita belikan tanah lagi. Jadi ada kesinambungan di dalam berusaha real estate. Ya. Kalau bisnis, saya rasa tidak ada bisnis yang selalu menanjak. Bisnis selalu mengalami pasang surut, sebagaimana kehidupan manusia yang pasti ada dinamika dan romantikanya. Ya. Jadi 2 tahun pandemi, hampir 3 tahun ini membuat banyak teman-teman di bidang real estate kesulitan cash flow. Karena daya beli masyarakat drop mungkin tinggal sekitar 25%. Ya. Sedangkan rata-rata properti itu punya pinjaman ke bank, harus membayar kewajiban ke bank, sehingga memang masa-masa 2020, 2021, 2022 ini termasuk masa-masa sulit di bidang properti. Tetapi insya Allah kalau Muslim, kita tetap dengan iman, dengan pikiran yang positif, dengan skill yang memadai. Pekerjaan skill yang memadai, kita harus ngerti bahwa properti ini tidak bisa mengandalkan pinjaman seluruhnya. Ya, tentu ada triknya. Kalau nggak ada modal ya kita boleh ngomong sama yang pemilik tanah, kita bayar kalau sudah laku, tapi dibeli dengan harga lebih tinggi. Jadi seperti kerjasama. Ya. Dan masih banyak kiat-kiat dan trik-trik lain untuk tidak menempuh risiko menjadi kredit macet di bank. Tetapi saya yakin 2023-2024, biarpun dunia mengalami resesi,
tetapi akan ada perbaikan iklim usaha properti di Indonesia. Karena Indonesia termasuk negara yang berhasil mengatasi krisis ini dengan baik dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau negara yang lain. Terima kasih, Ibu. Thank you. Semoga menjawab atas pertanyaannya. Kemudian ini Pak, ada dari Bapak Agus Sumartono dari DPD Rai Jatim. Ini pertanyaannya bagus juga, cukup bagus. Bagaimana untuk membentuk networking dengan sahabat bisnis properti supaya terjalin terus? Seperti kita ketahui Bapak Teguh Kinarto ini bisa berkolaborasi dengan Ciputra, bahkan sampai di Australia. Ini kira-kira kiatnya bagaimana Pak? Pertama saya kasih salam, saya ini sudah saya catat, tapi khawatirnya nyapanya lebih banyak ya. Pak Agus ini adalah tokoh real estate Jawa Timur, Pak. Beliau beberapa kali menjabat wakil ketua RE. Dan menurut saya perusahaannya juga eksis, ya toh. Pernah berkongsi dengan saya juga. Itu tanah saya di Tuban yang mengerjakan juga beliau. Dan meminjam kesempatan ini saya masih punya tanah loh Pak Agus. Itu di situ Bondo saya juga ingin biar Pak Agus yang kerjakan. Ya. Pak Agus adalah pengusaha properti di Jawa Timur yang ulet, yang maju, yang konsisten dan bisa dipercaya. Ya. Jadi mestinya untuk Pak Agus nggak ada masalah apa-apa. Ya. Dan Pak Agus punya tanah bagus juga mau dikerjasamakan dengan saya. Ya, toh? Ya. Makanya personality itu penting. Kalau Anda cedera janji, ngemplang teman, ya tidak ada yang mau kerjasama, Pak. Dan itu pasti sesama pengusaha nggak bisa ditipu, Pak. Itu pasti menjadi gosip di belakang kita. Makanya harus punya good personality, ya, good personality, disiplin waktu, bisa dipercaya, konsisten, bekerja dengan baik, dan semua itu ada di Pak Agus. Ya. Mau apa lagi Gus, kamu sudah maju Gus. Saya kalau punya tanah ya serahkan Pak Agus, saya tenang tidur. Ya. Saya masih belum melihat wajahnya ini. Gimana nih caranya nih, saya tidak ngerti gaptek ini. Bagaimana Gus? Mana Gus? Pak Agus. Bisa di open mic untuk Pak Agus. Mana? Agus mana? Di mana Agus ini? Agus ini juga toko Lingtian Kung. Toko, wah macam-macam olahraga. Tiap pagi olahraga, ini luar biasa. Agus masih nggak kelihatan ya? Coba bisa? Pak Agusnya perlu open cam dulu Pak, supaya bisa di spotlight. Iya. Silakan Pak Agus. Pak Agus Sumartono, betul Pak? Iya, betul Pak. Oke, belum open cam ini saya. Oh, ini sudah open cam. Baik, ya. Spotlight ya. Gus, ini salah satu sahabat saya yang tetap badannya tegar, nggak temu, ya toh, pelatih Lingtian Kung, pelatih Wushu, ya. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Teguh. Selamat malam Pak Teguh. Sukses Pak Teguh. Iya, saya kepingin tanah saya di situ Bondo, kamu yang bangun Gus. Siap. Teguh, siap. Sukses Itulah Pak Teguh, sukses. Ini saya bersahabat dengan Pak Agus itu hampir 30 tahun. Mulai kurang lebih tahun 90. Sampai sekarang kita ini masih sangat akrab, ya ketemu. Ya menjalin keakraban pertemanan itu tapi tulus, nggak boleh membohongi teman, apalagi ngemplang itu ya. Kalau sudah ngemplang ya sudah rusak. Ya. Kalau saya mulai tahun 70 nggak pernah utang bank, bunganya telat, angsurannya telat. Makanya pandemi pun bank datang ke kantor saya ngasih kredit. Ya. Dan properti, saya ngomong Pak Agus, saya ini dapat bunga 8,25%. Itu juga susah, Pak. Ya, toh? Masih 9,5, 10, 11 ya. Makanya kalau dipercaya itu semua dipermudah. Terima kasih Gus. Saya senang. Siap, Pak Teguh. Sukses Pak Teguh. Besok lusa ada Menteri Olahraga mau datang itu Pak Haryono. Siap. Besok Pak. Diganti lusa beritanya. Ya, lusa. Oh siap. Ganti Pak Teguh. Ya, siap Pak Teguh. Ya. Siap. Matur nuwun Pak Teguh. Terima kasih teman-teman. Ini mungkin yang dari Makassar ini mana Hendrisi ini. Dari Bandung Pak Setiadi Ongko. Ya. Silakan Pak Setiadi atau dari
Makassar Hendri sini yang terima kasih. Saya pertama kali ke Makassar dijemput luar biasa, diajak makan ikan yang enak-enak. Wah, ini Setia Diongko. Ini ilmuwan panutan saya ini. Silakan Pak Setia Diongko dari Bandung. Saya sangat gembira sekali diundang untuk hadir malam ini dan mendengarkan teknik-teknik strategi bernetwork, yaitu bukan lain, luar biasa. Dari keagamaan, Pak Teguh juga di seksi bisnis, real estate, saya nggak tahu gimana cara membagi waktu ya. Dan masih bisa berdansa dengan Ibu Teguh, dan masih bisa nyanyi bersama pada di Bandung. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Kepada sahabat-sahabat sekalian, Pak Setia Diongko ini, mana saya masih mau tampil di mana Pak Setia Diongko bisa ditampilkan. Pak Setia Diongko ini seorang jenius yang luar biasa ya, Presiden Go Green. Ya. Ini sebetulnya di Lion Club, di organisasi ini kita bisa sama-sama belajar. Saya sebetulnya belajar beberapa bagian kelebihan Pak Setia Diongko yang menjadi satu bahan saya. Beliau ini satu kelebihannya humble. Dua, konsep-konsepnya selalu dengan biaya yang sederhana tapi bisa melakukan kegiatan sosial dengan baik. Jadi salah satu tokoh, kalau bahasa Muslim, insya Allah kalau nanti saya diberi kesempatan mimpin Lion Club, Pak Setia Diongko ini mau saya angkat jadi kabinet menteri saya, ya toh? Itu sudah saya lamar, ini saya ngomong terbuka, sudah saya lamar berapa bulan yang lalu ini. Ya betul ya Pak Setia Diongko ya. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengikuti acara malam ini ya. Thank you so much. Thank you. Pak Hendrik sih dari Makassar, gimana Pak? Pak Hendrik. Halo ya. Pak Hendrik, silakan apabila ada pertanyaan. Enggak, sementara enggak. Ya. Pak Hendrik sih terima kasih ya. Ya. Saya masih ingat Anda, saya pertama ke Makassar, Anda yang jemput saya dengan luar biasa. Sama-sama di itu termasuk rahasia networking. Ingat akan kebaikan orang. Ya. Jangan ingat akan kekurangan orang. Saya ingat Hendrisi jemput saya di airport, ya toh, dengan pengawalan khusus, saya diajak makan yang enak-enak sampai sekarang tidak terlupakan. Ya. Iya VDG. Moderator, saya ingin teman saya ini dari PSMTI, Go Chongping. Ini Pak, ini yang membuat saya masuk PSMTI ini. Mana Go Chongping katanya hadir. Boleh ditayangkan? Ya di ini. Go Chongping. Open mic, Pak Go Chongping, silakan Pak. Go Chongping ini pernah menjabat ketua atau anggota DPRD di Tuban. Ya, ini orang yang sangat energik. Silakan Go Chongping ini. Ini mentor saya di PSMTI ini. Masih di mute itu Go Chongping, coba jangan di mute. Mute-nya dibuka, unmute. Halo. Ya, Go Chongping silakan. Ya, saya baru tahu Pak Teguh Kinarto. Selamat malam. Ya. Sementara saya mengikuti dulu ya. Ya, silakan. Saya posisi di Alin. Ya. Saya ngikuti aja lah, enggak apa-apa. Oke. Ya, moderator. Ya, selamat malam. Saya dengerin aja. Saya minta bantuan bisa mengundang Linawati Paulus ini. Mantan DG saya ini, PDG. Linawati Paulus ini guru saya ini. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Sorry saya terlambat ya masuknya. Gak apa-apa. Maju teruslah pokoknya, hebat, luar biasa. Nanti tetap mohon arahan ya, mohon bimbingan ini. Saya kan masih sangat junior kalau di Lion Club ini. Harus banyak belajar kepada para senior. Iya, tapi di luar Lion itu, nah luar biasa kan. Dulu ketuanya saya waktu tulang rusuk saya masih di Surabaya. Tapi sampai sekarang ya, sayang saya udah pindah.
Ya, makanya Pokoknya, saya tadi kan ngomong, kita masih punya space untuk belajar kepada sahabat-sahabat terdekat kita. Ya. iya, Hidup itu menjadi indah kalau kita bisa saling belajar ya. We grow betul, together. We grow betul, together. betul. Terima Ya kasih. memang belajar itu tidak pernah habis ya, dan selalu harus belajar. Selama kita masih punya kesempatan, kesempatan itu kita pergunakan. Terima kasih. Terima kasih, terima Budi kasih. Teguh. Selamat malam. Sekarang saya kepingin mengundang senior saya, Lion Yusuf Gunawan dari Surabaya. Ini saya juga banyak menimba ilmunya ini. Silakan Pak Yusuf Gunawan. Ya, selamat malam. Budi Teguh. Ini tokoh Dan- angkatan tahun 1985 ini ya. Dan terima kasih tadi udah diundang untuk bergabung dalam kegiatan malam ini. Itu Lion Tree juga sahabat pernah jumpa waktu di Singgasana Hotel ya, Surabaya. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, Ya. sama-sama di Ray, Pak. Jadi Pak Teguh ini atau Lion Teguh itu sangat rendah hati. Dia sangat menghargai pada sahabat-sahabatnya, sering memuji. Memang kita dalam untuk berinteraksi dengan para sahabat, kita harus saling menghargai. Semoga untuk tahun depan Lions Club Indonesia semakin maju di bawah bimbingan Lion Teguh. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu. Ya. Terima kasih. Ini kemudian masih ada penanya lagi beberapa. Ini dari Ibu Endieni. Malam Pak Teguh yang luar biasa. Bagaimana Pak Teguh mengatur waktu sehingga PJM bisa berjalan dengan luar biasa? Dan banyak juga grup PJM, ada sekolahan, lab, dan lainnya. Silakan Pak Teguh. Bagaimana Pak Teguh bisa mengatur waktu? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau manajemen waktu menganut beberapa pedoman. Pertama, ya kita harus membentuk tim. Ya, kebetulan saya akan jadi host kehadiran Menteri BUMN pada hari Minggu tanggal 9. Di dalam dialog interaktif tanggal 28 yang lalu, beliau menyatakan bahwa ngatur waktu termasuk bekerja baik dan sukses itu ya tim. Ya saya lapor aja, saya ini punya sekretaris 9, saya punya ajudan 6 Pak, yang ngatur semua. Jadi saya ini tahu beres semua. Tinggal ngomong, sekretaris ada yang membidangi semua. Waktu sebelum pandemi sekretaris saya 12 Pak. Ya. Jadi semua proyek-proyek itu yang memang harus lapor ke saya ya tidak harus lapor ke saya. Cukup ada sekretaris-sekretaris kalau penting nyampe ke saya. Saya punya handphone 5, ya toh. Tidak semua handphone harus saya yang jawab sendiri. Jadi handphone ini juga saya boleh serahkan, ini coba tolong. Karena ada berapa ratus yang harus dijawab setiap hari. Di dalam teori manajemen waktu, ada dikenal sebuah istilah yang sangat menarik, disebut first thing first. Yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu ya gampang Pak, prioritas. Nah, bagaimana bagi waktunya? Satu, saya ngomong prioritas hidup ini dibagi 6 kriteria atau 6 strata. Pertama, kita harus menyediakan waktu berinteraksi dengan Tuhan yang kita sebut dengan iman. Yang kedua, kita harus bisa ada olahraganya supaya kita sehat. Saya sekarang ini turun, waktu pandemi ini saya turun 8 kilo. Dari berat badan 84 sekarang 76, bahkan 75 ini. Ya, sudah 9 kilo. Karena kita harus ngerti tentang bagaimana sehat itu yang ngurangi makan gorengan, ngurangi makan yang berminyak, ngurangi karbohidrat, perbanyak sayuran. Nah ini harus diterapkan. Yang mana teorinya gampang tapi prakteknya susah. Karena saya lihat teman saya yang 2 tahun ini naik 2 kilo, 3 kilo lebih banyak daripada yang kurus. Ya. Nah, jadi mengatur waktu itu ya termasuk mengatur disiplin sendiri. Ya. Bagaimana kita bagi
Ya, organisasi yang saya ikut ini, saya menjadi pengurus di organisasi lebih dari 5. Ya bagaimana ngatur waktunya? Ya. Jadi kalau misalnya saya ini terima kasih kepada Ketua Umum PSMTI, kalau ada kegiatan besar dia ngatur dulu waktunya. Kalau saya belum bisa, diatur waktunya yang saya bisa. Ya jadi bisa loh. Jadi ngatur waktu ya cuma itu. Terus punya banyak asisten. Sekretaris itu kan juga asisten, ajudan juga asisten. Ya, jadi kalau saya ke Makassar, Pak Tri tahu saya bawa 2 sekretaris, 1 ajudan atau 2 ajudan. Jadi Pak Tri itu menyiapkan 3 mobil untuk jemput saya. Karena saya biarpun melakukan kegiatan organisasi, saya tetap kerja, Pak. Di mobil saya kerja, perjalanan dari airport ke hotel saya kerja. Ya, toh? Jadi kerja adalah irama dan menjadi hobi saya. Ya, berorganisasi, bekerja adalah bagian daripada nafas-nafas kehidupan saya. Terima kasih. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari pengurus AMA Makassar, Pak Hendi Nata. Malam Pak Teguh, salam kenal dari Hendi AMA Makassar. Mohon petunjuk, apa kiat berkomunikasi yang efektif untuk menambah relasi? Terima kasih atensinya. Kiat menambah relasi, jadilah orang yang suka senyum. Jadilah orang yang suka mengakui kelebihan orang lain. Saya tadi sudah kasih contoh yang konkret. Saya mengakui malam ini, the star of this night is siapa tadi? Ketua AMA Makassar. Ya toh? Ibu Ana. Ya. Jadi sini saya catat, saya kasih merah-merah sama biru-biru ini. Ya, dan sudah ada. Ya. Pasti Bu Ana, nanti kalau saya ke Makassar, saya mengundang makan, pasti beliau menyediakan waktu untuk makan bersama saya. Ya toh? Apakah kepiting Makassar atau ikan yang enak di Makassar? Betul nggak Ibu Ana? Siap Pak Teguh. Siap. Betul kan? Ya. Karena saya sudah menyapa Anda dengan cara-cara yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau mau orang memperhatikan kita, jurusnya adalah senangkanlah orang itu dulu. Misalnya hari ini moderatornya menurut saya paling ganteng, Pak, karena dia pakai jas. Ya toh? Ya, senyumnya. Ya. Sama juga tadi Rudi Manurung itu saya lihat, coba bisa ditayangkan Rudi Manurung. Saya mau sampaikan kelebihan Rudi Manurung cuma karena banyak. Rudi Manurung itu you lihat ya, ini ya, ini mukanya hoki, Pak. Ini loh, Pak. Jadi botak itu menunjukkan hoki. Jadi lihat kelebihannya. Jadi botaknya yang di depan ini menunjukkan hokinya lancar. Ya toh? Kalau usaha apa-apa gampang. Itu yang saya lihat tadi ya, Rudi Manurung, ya. Jadi saya terkesan tadi Anda membawakan acara pertama itu. Ya, jadi untuk penanya yang terakhir tadi, bahwa bagaimana make relationship tugas Anda, bagaimana menyenangkan orang yang mau Anda jadi teman. Jangan menjadi pribadi yang menjengkelkan. Ya. Dan kalau gift yang paling gampang itu modalnya senyum. Ya. Menyapa dengan kalimat yang nyaman dan enak didengar. Ya. 3, ya kalau bisa di daerah Anda, misalnya Anda lahir di Bali, kalau Bali keluar salak ya kirimin sahabat Anda salak barang 5 kilo, itu menyenangkan. Itu, oh ini ada panen salak saya kirim, ya. Pokoknya lakukanlah, tahu ulang tahunnya. Jadi kalau ulang tahun di greeting, selamat ulang tahun. Kalau di grup-grup itu semua orang banyak copy paste ulang tahun, kita ambil copy paste itu dikirim pribadi, menyenangkan enggak? Itu jadi pribadi yang menyenangkan, pasti banyak teman. Terima kasih. Ya, semoga menjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ibu Rima dari BPC AMA Padang. Selamat malam Pak Teguh. Ya. Izin bertanya, apa tips-tips untuk menjual properti tanah kepada potensial customer selain meng-highlight investasi nilai tanah terus meningkat setiap tahunnya, terutama di situasi pasca pandemi ini? Terima kasih Pak. Jadi kiat-kiatnya nih Pak Teguh untuk menjual properti pasca pandemi. Pandemi melanda negara kita, bahkan di seluruh dunia, ini kan nggak bisa dipungkiri. Anda bisa mengatasi situasi sulit ini.
pasti sebelumnya Anda sudah harus ada preparation. Ya. Ibarat kalau Anda ada preparation, pasti saat ini ya sakit. Biarpun saya tahu tadi pertanyaannya kurang clear. Ya kalau dijual tanah kaplingan atau rumah jadi. Boleh tanyakan kepada penanya. Yang mau dikiat-kiat untuk menjual kaplingan atau tanah rumah SLPP, FLPP atau rumah menengah. Karena tiap produk itu punya cara sendiri-sendiri kiatnya. Di sini tanah, Pak. Tanah kaplingan. Ya kalau tanah kaplingan, karena sertifikatnya di dalam penguasaan Anda, ya kreditkan atau 36 kali, 60 kali, daripada diam di sana. Ya. Selama saya sendiri masih ada jual kaplingan di daerah perkampungan yang saya dulu belinya, tapi tidak bisa ngumpul, saya jual kaplingan. Ya kasih 60 kali. Ya toh, harganya harga pasar tapi boleh dicicil 60 kali tanpa bunga. Ya, salah satu caranya kiatnya kalau jual kaplingan ya boleh diangsur sehingga meringankan, dan biasa yang beli adalah orang-orang di sekitar kaplingan itu yang beli. Terima kasih. Ya, semoga menjawab. Kemudian kita lanjutkan, ini tambah banyak pertanyaan Pak ini. Semakin antusias malam ini karena Pak Teguh Kinarto. Ini ada pertanyaan dari Medan. Selamat malam Pak Teguh. Bicara tentang bisnis sekarang ini dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, bagaimana kita bisa bertahan dan sukses? Apa kiat utamanya? Terima kasih. Oke. Ini bicara properti atau berbagai bidang usaha? Ini lebih ke arah fokus properti atau bidang usaha yang lain? Kalau di sini tidak menyebutkan properti, Pak. Jadi untuk segala bidang, hanya bisnis saja. Kalau bisnis, pasti ke depan ini harus menggunakan IT. You lihat bahwa seorang Mukhtar Riyadi, komisaris saya, tahun 2005 sudah menyampaikan bahwa suatu ketika nanti mungkin tahun 2025, mal-mal itu akan sepi, hanya menjadi showroom, hanya menjadi tempat untuk kumpul, ya, jadi hanya untuk sightseeing. Karena semua orang boleh beli online. Dan sekarang ternyata 2 tahun ini kita semua Gojek, GoFood, ya. Tadi saya beli handuk ya sudah online aja semua. Ya, jadi ke depan semua yang mikirkan bisnis itu pasti tidak boleh meninggalkan dan harus mengikuti IT. Karena semua akan dipermudah. Pada 10 tahun yang lalu masih taksi bluebird. Mana ada ceritanya Grab, yang mana kamu di mana, mobilnya kurang berapa menit, ya toh akan sampai harganya berapa, ya ini mobil yang jelek berapa, yang standar berapa, yang mewah berapa, ya toh. Jadi orang-orang muda yang menemukan Grab apa ini sudah melampaui batas. Jadi orang yang tidak ketinggalan, yang tidak mau ketinggalan pasti harus mengikuti dunia IT. Terima kasih. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada lagi Pak, pertanyaan dari Bapak Daniel Ginting. Ini Pak Teguh begitu humble dengan bahasa yang sangat sederhana. Beliau memaparkan pemikiran tentang hal yang sangat penting, membangun hubungan dengan orang lain. Kesuksesan Bapak membuktikan betapa resiliennya Bapak sebagai pemimpin dalam menghadapi tantangan. Tantangan. Mohon petunjuknya, kira-kira apa kiat kepada kami yang muda menjadi pemimpin yang resilient ala Pak Teguh? Yang disebut pemimpin itu kan berarti mempersiapkan dirinya memang jadi pemimpin. Mempersiapkan diri tadi saya kan sudah ngomong. Pemimpin ini harus punya personality yang positif, disiplin waktu, siap belajar menempa diri, punya skill. Ya, siap tidak sombong, humble, suka tersenyum, ya, siap memberi sapaan, memberikan senyuman, memberikan atensi, menraktir bakso, ya toh, supaya jaringannya menjadi kuat. Jadi sebetulnya orang yang mempunyai cara kiat membangun relasi menjadi suatu kebiasaan sehari-hari akan menjadi orang yang nyaman, yang hidupnya penuh sukacita. Saya tahu kalau orang yang lebih financial freedom-nya yang lebih dari saya, banyak ribuan, mungkin ratusan ribu. Tapi saya happy, Pak. Karena saya punya teman,
tadi punya teman baru Ketua AMA Makassar. Ya toh, saya punya teman Pak Tri, ya. Saya punya teman tadi Pak Hendrisi yang dari Bandung. Ya toh, itu semua membuat hidup ini menjadi, kalau bahasa sambutan pidato saya, hidup ini jadi punya dinamika dan romantika. Jadi indah. Nah, jadi sukses itu bukan cuma satu kiat, menempa diri, rajin, berkemauan. Ya, tadi semua yang saya sampaikan di slide itu semua kunci-kunci untuk menjadi pribadi yang menyenangkan tapi juga pribadi yang sukses. Terima kasih. Ya, semoga menjawab. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya sampaikan dari Pak Marta. Ini Pak Marta. Bu Marta mungkin Pak. Bu Marta, sorry. Pak Teguh yang terhormat, langkah-langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk memaintain para relasi Bapak agar tetap connected dan loyal? Terima kasih atensinya. Konkretnya, saya ini hampir 1 bulan 2 kali menyapa teman-teman yang punya manfaat. Jadi teman yang tidak punya manfaat ya kita wasting time dong. Teman yang punya manfaat itu berarti teman yang sama-sama mau give and take. Ya, saya punya lebih dari 300 nomor setiap bulan saya memberikan selamat ulang tahun kepada more than 10 very important person in my life. Jadi saya juga sering mengirim quote-quote yang menyemangati. Ya, saya sering minta video call. Saya sering mengajak Zoom dengan beberapa teman supaya kita ini tetap akrab dalam musim pandemi ini. Jadi memaintain, salah satu judulnya greeting, maintain itu ya greeting itu salah satu maintain. Kalau kita tunggu perlu baru nyapa orang ya bukan maintain Pak itu Pak. Bisa enggak tanpa perlu kita menyapa orang? Terutama menyapa orang yang pernah bermanfaat bagi bisnis saya. Yang lebih senior. Karena di dalam buku Napoleon Hill yang saya baca tahun 73, kalau you ingin sukses, dari 1000 orang yang Anda kenal, ya Anda cari 20 orang yang bermanfaat bagi perkembangan kehidupan Anda. Kan tidak bisa semua orang yang kita kenal 1000 kita sapa semua, kan tidak kerja. Ya, sapalah orang-orang yang punya manfaat. Manfaat menyenangkan, manfaat memberikan peluang, manfaat memberikan dukungan moral. Jadi berteman itu juga ada tekniknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Teguh. Semoga pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah terjawab semua. Saya mau interupsi, saya lupa nyapa sahabat senior saya PCC Charlie. Nah ini silakan. Bisa mana PCC Charlie? Bisa. Ini guru besar saya. Bisa atau sudah off? Pak Charlie Suhartono kan Pak? Ya Pak Charlie Suhartono PCC. Pas beliau belum on cam nih Pak. Kenapa? Beliau belum on cam. Belum on cam. Oke, nggak apa-apa, salam aja, nggak apa-apa. Salam untuk PCC Charlie. Itu salah satu guru saya, bagaimana memaintain teman, ya toh? Silakan Pak. Ya, jadi seperti itu. Bagi kawan-kawan yang masih ingin bertanya, silakan bisa open mic yang ingin bertanya secara live atau raise hand. Silakan. Ataukah barangkali ada kawan-kawan yang pertanyaannya belum terjawab tadi? Ya, silakan. Silakan, dari mana? Sebaiknya raise hand ya, yang ingin bertanya, ya. Pak Tri. Sebaiknya raise hand. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya secara live, silakan raise hand.
Apabila sudah tidak ada, barangkali untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini kita anggap telah selesai. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi itu bisa terjawab dengan baik, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Teguh Kinarto malam ini untuk kita semua ini bisa menjadi bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Kinarto yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan kita ujangan, untuk bisa memberikan kita sharing yang sangat luar biasa dan bermanfaat di malam ini. Bagi kawan-kawan yang pertanyaannya belum terjawab, silakan bisa email, nanti saya akan coba bantu untuk teruskan ke Sekretaris Pak Teguh Kinarto. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih untuk waktunya Pak Teguh, semoga sukses selalu, semoga hebat luar biasa. Saya kembalikan acara ini kepada MC kita Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Teguh dan Pak Tri 2T ya. Luar biasa ini. Saya suka. We are still have space to increase our value. Terima kasih Pak Teguh. Kiranya pemaparan materi yang disampaikan di malam ini yang sangat luar biasa bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon tinggal sejenak ya Pak ya. Kita ada sertifikat yang kami berikan kepada Bapak Teguh. Ya, mohon diterima Pak. Silakan Pak Sandi, mungkin sepatah kata Pak Sandi. Pak Sian, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sandi, Ketua Harian AMA Indonesia, Pak Rudi yang sudah melakukan MC yang sangat luar biasa, dan Pak Tri moderator ya. Saya Sian dari Professional Development mewakili Ketua Umum AMA Indonesia, Pak Dr. Alex Denny. Izinkan Pak untuk memberikan secara simbolis